Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari grup 5 ingin mempresentasikan tentang EA Cleaning SUS Information System. Untuk anggota sendiri ada Mas Ilham Fahmi Ibrahim, kemudian ada saya Fifal Haidir, terus ada Abdullah Zaka, Fadil Ronaza, dan Christina Malinda. Next. Oke, di sini di slide ini menjelaskan tentang identifikasi masalah, yaitu proses operasional masih dilakukan secara manual dan belum adanya sistem terintegrasi untuk mendukung proses operasional, membuat keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Next. Berikut untuk user requirement-nya, di sini ada functional requirement, ada login dan role pengguna, itu isinya ada admin, owner, dan CS atau kasir. Terus ada input dan kelola order, di sini ada data pelanggan, detail sepatu, harga, estimasi selesai, dan kode order. Terus ada update status proses, di sini status diterima sampai dikirim, dan catat waktu setiap perubahan status. Kemudian ada pembayaran, catat BP atau lunas, metode bayar, cetak, atau unduh nota. Terus yang terakhir ada dashboard, ini tentang order berjalan atau terlambat, terus total order dan omset per periode, dan rekap layanan. Dan non-functional requirement-nya ini ada mudah digunakan karena UI sederhana dan mobile friendly. Kemudian cepat, pencarian order dan dashboard responsif, aman, stabil, dan reliability. Next. Oke, di slide ini menjelaskan proses bisnis yang berjalan saat ini atau as-is proses. Pertama, pelanggan datang langsung ke tempat untuk melakukan pemesanan. Admin kemudian mencatat order secara manual, baik melalui buku, Excel maupun WhatsApp, lalu membuat nota. Setelah itu, informasi pesanan diserahkan ke teknisi menggunakan kertas atau pesan WA. Teknisi mengerjakan sepatu berdasarkan informasi yang ditulis secara manual. Setelah ada progres atau pekerjaan selesai, update status juga dilakukan secara manual, baik secara lisan ataupun melalui WhatsApp. Jika pekerjaan sudah selesai, pelanggan akan dihubungi secara manual melalui WA atau telepon. Pelanggan kemudian datang kembali untuk mengambil barang dan melakukan pembayaran, bisa secara tunai atau transfer. Admin mencatat bukti pembayaran secara manual, dan di akhir proses, owner melakukan rekap serta pembuatan laporan. Secara keseluruhan, proses yang berjalan masih sangat manual, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta kurangnya efisiensi dalam atur kerja. Next. Kemudian ini slide ini menjelaskan rancangan proses bisnis baru atau to be process yang lebih terstruktur dan terotomasi. Pertama, pelanggan dapat melakukan pemesanan baik secara langsung maupun online. Setelah itu, CS atau kasir melakukan input order ke dalam sistem, termasuk data pelanggan, jenis layanan, foto barang, dan estimasi waktu pengerjaan. Sistem juga akan menghasilkan kode atau QR untuk setiap order. Kemudian teknisi dapat melihat antrian pekerjaan secara real time dan mengambil job langsung dari sistem. Setiap tahap pekerjaan mulai dari proses, QC hingga selesai dapat diupdate secara terstruktur dan disertai catatan. Ketika pekerjaan selesai, secara otomatis mengirimkan notifikasi ke pelanggan melalui WhatsApp atau template pesan sehingga pelanggan tahu bahwa pesanan sudah siap diambil atau dikirim. Pembayaran juga dicatat langsung di dalam sistem, baik pembayaran DP maupun pelunasan, lengkap dengan metode pembayaran dan pencetakan nota. Di akhir proses, owner dapat melihat dashboard yang menampilkan laporan secara real time sehingga memudahkan monitoring kinerja, transaksi, dan jumlah order. Dengan proses to be ini, alur kerja menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan jauh lebih efisien dibandingkan proses manual sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Christina. Selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait Entity Relation Diagram atau ERD dalam sistem layanan ini. Secara umum, sistem ini digunakan untuk mengelola pelanggan, pemesanan, layanan pembayaran, pengiriman, serta penggunaan sistem yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, penjelasan terkait entities kita. Yang pertama ada customer. Pertama, terdapat tabel customer yang menyimpan data pelanggan seperti customer ID sebagai primary key,
Lalu ada nama, nomor telepon, dan alamat. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Untuk yang kedua ada orders. Tabel orders merupakan inti dari sistem ini. Di sini tersimpan data pemesanan seperti order ID, customer ID, tanggal diterima, tanggal jatuh tempo, status pesanan, serta total pembayaran. Lalu ada order items. Pada order items ini itu berfungsi mencatat detail layanan dalam satu pesanan. Satu order bisa memiliki lebih dari satu item layanan, misalnya jenis layanan yang berbeda. Tabel ini tuh terhubung dengan orders dan service, di mana penyimpanan jumlah, harga satuan, subtotal, dan detail tambahan. Lalu ada service. Tabel service ini menyimpan daftar layanan yang tersedia, seperti nama layanan, harga dasar, SLA hari, dan status aktif layanan. Lalu untuk pembayaran pengiriman, pada tabel payments digunakan untuk mencatat pembayaran atas pesanan. Di sini terdapat informasi jumlah pembayaran, metode, inti pembayaran seperti DP atau pelunasan, serta nomor referensi. Lalu ada delivers. Tabel delivers ini menyimpan informasi pengambilan atau pengantaran pesanan. Lalu selanjutnya ada manajemen penggunaan dan reward status, di mana ada user dan roles, di mana user menyimpan data pengguna sistem seperti admin atau kasir. Sedangkan roles menentukan peran masing-masing user. Satu roles itu bisa dimiliki oleh banyak user. Lalu ada status history. Tabel status history ini berfungsi untuk mencatat riwayat perubahan status pesanan seperti receive menjadi processing atau complete. Setiap perusahaan harus dicatat, setiap perubahan itu harus dicatat, siapa yang mengubah dan kapan perubahan tersebut terjadi. Next. Selanjutnya ini ada relation tables. Pada relation tables ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung satu sama lain di dalam database. Yang pertama ada relasi customer dengan orders, di mana relasi pertama ini memiliki dalam satu customer dapat memiliki banyak order, yang bisa disebutnya one to many, sedangkan satu order hanya dimiliki oleh satu customer. Relasi ini dihubungkan melalui customer ID yang menjadi virgin key tables orders. Lalu relasi kedua itu ada relasi orders dengan order item. Terdapat relasi antara orders dan order item. Satu order itu dapat memiliki lebih dari satu order item karena dalam satu pesanan itu bisa terdapat beberapa layanan. Relasi ini tuh bersifat one to many dan dihubungkan melalui order ID pada tabel order item. Lalu ada relasi order item dengan service. Setiap order item hanya mengacu pada satu layanan, sedangkan satu layanan bisa digunakan di banyak order item. Relasi ini merupakan many to one dari order item ke service, dengan service ID sebagai virgin key. Lalu ada antara orders dan payment. Satu order dapat memiliki lebih dari satu pembayaran, misalnya pembayaran DP dan pelunasan. Relasi ini bersifat one to many, dihubungkan melalui order ID di table payment. Lalu relasi selanjutnya orders berrelasi dengan delivers. Satu order dapat memiliki data pengiriman atau pengembalian, sehingga relasinya adalah one to one atau one to many, tergantung kebutuhan sistem. Relasi ini hubungannya melalui order ID pada tabel delivers. Lalu ada
relasi antara order dan status history bersifat one to many. Satu order dapat mengalami banyak perubahan status, dan setiap perubahan tersebut dicatat sebagai satu record di tabel status history. Lalu ada table user berelasi dengan order dan status history. Pada tabel orders, create by menunjukkan user yang membuat pesanan. Pada tabel status history, change by menunjukkan user yang mengubah status pesanan. Lalu ada relasi antara roles dan user. Satu role dapat dimiliki oleh banyak user, tetapi satu user itu hanya memiliki satu role. Relasi ini adalah one to many dengan role ID sebagai virgin key di tabel user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Next. Baik, pada slide ini kami menampilkan demo dari aplikasi e-Cleaning Shoes Information System yang sudah kami kembangkan. Pada demo ini kami akan memperlihatkan alur penggunaan sistem dari awal sampai akhir sehingga dapat terlihat bagaimana sistem ini mempermudah proses operasional. Berikut adalah fitur-fitur yang kami tampilkan di dalam demo. Pertama itu adalah halaman login. Pengguna masuk ke sistem menggunakan username dan password sesuai role-nya. Role admin dan kasir memiliki tampilan menu yang berbeda sesuai hak akses. Proses login sudah dilengkapi verifikasi untuk memastikan kawan sistem. Dan kedua ada input order baru setelah login. Kasih setelah itu ada layanan, lalu selanjutnya dengan estimasi tanggal selesai. Sistem secara otomatis menghasilkan kode order yang unik sehingga mempermudah tracking. Ada tampilan daftar order. Di menu ini seluruh order yang sedang dikerjakan atau sudah selesai ditampilkan dalam bentuk tabel. Kasir dapat melakukan pencarian berdasarkan nama pelanggan, kode order, dan status pengerjaan. Fitur sortir juga mempermudah dalam memantau order yang sudah melewati estimasi. Keempat itu update status pengerjaan. Staff dapat mengubah status setiap sepatu, misalnya diterima, dicuci, dijemur, finishing, dan selesai, setiap diambil atau dikirim. Setiap perubahan status akan tercatat otomatis di tabel status history, lengkap dengan waktu update. Dan pembayaran, dalam demo, kami memperlihatkan proses input pembayaran DP atau lunas, pilihan metode, cash, transfer atau e-wallet, sistem menghitung, sistem membayar otomatis, fitur cetak dan unduh nota digital. Nota ini bisa diberikan langsung ke pelanggan. Dan terakhir itu di dashboard, aplikasi menampilkan dashboard informatif berisi total order hari ini, order yang terlambat, omset berdasarkan tanggal, layanan paling sering digunakan, statistik order, selesai dan berjalan. Dashboard ini membantu owner memahami kondisi operasional secara real time. Dan dengan demikian, demo ini menunjukkan bagaimana aplikasi kami mampu merampingkan proses bisnis di e-Cleaning Shoes secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada tabel ini berfungsi seperti catatan riwayat yang mencatat setiap perubahan status order dari awal hingga selesai. Jadi ketika order berubah status, misalnya dari diterima menjadi diproses, terus ke QC dan akhirnya selesai. Semuanya tercatat di sini dengan lengkap. Contohnya seperti history ID, kemudian order ID, change by, status, change NPN, dan juga note. Apa sih manfaatnya? Dari tabel ini, owner dan kasir bisa lihat timeline lengkap, order, kapan diterima, kapan mulai diproses, berapa lama di QC, dan kapan selesainya. Plus, mereka juga bisa tahu siapa aja yang menghandle orderan itu. Semua transparan dan juga terlock dengan rapi. Kalian juga bisa melihat di sini ada relationship dengan table order, kemudian ada user,
dan juga rows. Nah, itu menunjukkan bahwa data ini saling terhubung dan terintegrasi dalam sistem kami. Next. Jadi cloud satu kayaknya. Nah, terkait dengan Setelahnya. detail ini No. terkait dengan tabel user, bukannya tadi yang ini dap yang atas kan? Tadi saya yang atas. Terkait dengan tabel user yaitu dari status orderan, lalu akan masuk ke dalam daftar order yang diterima oleh tim di toko, lalu akan kembali lagi untuk nanti prosesnya akan diupdate ke customer, lalu user akan mengimprove setiap informasi yang dilakukan oleh orang di toko, lalu menginfokan ke customer. Jadi sebaliknya, jadi user akan bekerja saling melengkapi, lalu dengan roles yang ada. Next. Bagian dalam aplikasinya bisa langsung ke websitenya. Sorry, link websitenya di mana? Untuk yang kami akan jelaskan yaitu di home, kami ada di bagian diagnosis, lalu ada cara kerja, dan ada cleaning sauce, dan ada Instagram. Nah, lalu ke bawah, silakan Mas. Nah, ini adalah cara kerja kami. Ini adalah cara simpel kami untuk istilahnya merekap cara kerja kami secara simpel, yaitu tahap awal kami, yaitu pertama-tama sepatu diterima oleh kami. Kami akan menomorkan dulu sepatunya, kita akan menuliskan sepatunya, nomor berapa, atas nama siapa. Lalu tahap awalnya tali sepatu dibuka, lalu baru dimulai pembersihan dengan sikat dan sabun tanpa air. Lalu ada pengeringan. Kami pengeringan tidak melalui sinar matahari secara langsung, tapi kami memakai kipas angin diri, lalu ada finishing spray. Nah, untuk finishing spray itu kami menyesuaikan dengan bahan, jadi tidak semua keseluruhan sepatu itu akan ditreatment dengan finishing spray, tapi semua sepatu pasti akan kami pakaikan dengan pewangi sepatu. Lalu demikian yang bisa kami lakukan. Silakan Mas Daka. Coba di scroll ke atas. Nah, itu yang about. Di sini kan ada home, about, dan juga service. Nah, sekarang kita ke about. Nah,
atau bagian bot di sini menjelaskan visi dan juga misi dari kami. Nah, untuk misinya kami memberikan layanan cuci dan juga perawatan sepatu aman dan berkualitas menggunakan bahan serta teknik yang sesuai dengan jenis material dari sepatu tersebut. Nah, untuk visinya adalah Mas. Nah, visinya menjadikan layanan perawatan dan cuci sepatu terpercaya yang memberikan standar kebersihan profesional, kualitas terbaik, serta menjadi pilihan utama pelanggan dalam menjaga kebersihan dan ketahanan. Untuk servisnya, scroll ke bawah dulu. Nah, ini tim dari kami. Langsung ke atas saja servis. Masih lang. Nah, untuk servis kami yaitu kami juga menerima beberapa jenis sepatu dengan beberapa treatment, yaitu ada milk deep clean, yaitu biasanya kami hanya membersihkan luarnya saja dengan seluruh jenis bahan sepatu. Itu kita bisa melakukan dengan milk deep clean. Itu tergantung dari si customer. Lalu ada wet sauce, ada heels dan wets, itu juga kita bisa membantu. Itu termasuk dengan servis kita dengan harga yang pastinya itu beragam sesuai dengan treatment masing-masing. Nah, lalu ada sweat premium treatment. Ini hanya dikhususkan untuk bahan sweat, tidak untuk bahan yang lain. Ini tidak bisa karena treatment ini khusus untuk sweat saja. Jadi begitu. Coba Mas balik lagi ke home. Nah, untuk informasi tambahannya mengenai bagaimana cara ordernya, episode dan seperti yang tadi kita presentasikan, itu kita bisa langsung ke Instagram. Oke, jadi ini adalah Instagram kami, yaitu username-nya adalah ea_search_clean, yang beralamat di Kampung Tegaluhur, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan kita menerima layanan yaitu bisa dengan pick up dan delivery, bisa dengan COD di area Cikarang, dan kita juga bisa di WA, melalui WA yang ada, melalui DM atau langsung ke WA kita. Nah, lalu bisa juga melalui GoSend dan bawa Mas. Nah, untuk di Instagram kami itu infonya lengkap sekali, dari proses segala macam itu kita cantumkan, mulai dari harga, dari setiap servis yang kami tawarkan itu ada semua. Lalu ada pick up dan delivery, yaitu ada di titik-titik COD yang ada di sekitaran Cikarang, yaitu lumayan banyak, sekitar 10 titik COD. Testimoni dengan banyak free dengan jarak tertentu, misalnya di bawah 2 km ke bawah, begitu. Dan di sini juga ada testimoninya, semua lengkap. Sekian presentasi dari grup 5. Terima kasih.